Tuhan, inilah motivasi kami, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Sebab itulah tujuan Tuhan menciptakan kami dari sejak semula. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya manusia bisa mempermuliakan Sang Penciptanya. Namun Tuhan, karena dosa, maka kami menjadi orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak mempermuliakan Sang Pencipta kami. Tapi kami bersyukur karena di dalam Kristus hidup kami telah diubahkan menjadi milik Allah kembali, dan seluruh keberadaan hidup ini kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya dengan mulut bibir kami, tetapi juga dengan seluruh keberadaan dan aspek hidup kami, baik perbuatan, sikap, dan juga keputusan-keputusan kami, bahkan pikiran kami, tutur kata kami untuk kemuliaan Tuhan. Berkati firman-Mu yang sebentar kami dengar. Bila Tuhan bicara sekali lagi bagi kami, terus membentuk kami, menumbuhkan kami, sehingga kami menjadi umat Allah yang dewasa. Tuhan berkati firman ini dari awal hingga selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, Saudara, saya ingin kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 12, boleh tolong ditampilkan ayatnya. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita baca ayat ini bersama-sama, Mazmur 90 ayat 12, kita baca dengan bersuara, dan saya pikir kita harus baca 2 kali. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, bulan ini kita ada satu tema bulanan yang baru, ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebut Is There Still Time? Ya, artinya masih adakah waktu? Atau masihkah ada waktu, gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tujuan tema ini apa? Tujuannya adalah supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Nah, kita udah sering dengar gini ya. Ya, supaya kita nggak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, kita nggak sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, yang menarik saudara, bahwa hidup manusia di dunia ini sangat berkaitan dengan waktu. Hidup saya dan saudara itu sangat berkaitan dengan waktu yang Tuhan berikan. Sebab hidup kita ini berproses di dalam waktu, saudara. Kita tidak di luar waktu, tapi kita di dalam waktu. Dulu waktu kita lahir begitu kecil, berat kita cuma berapa kilo, panjang kita cuma belasan senti misalnya. Tapi hari ini beratmu 50, 60, ya kan? Tinggimu sudah mungkin 150, 160. Itu kenapa? Hidup kita terus berproses, tetapi dalam waktu. Sehingga kita tahu umur kita, oh umurku sekarang sekian gitu ya. Nah, umur itu menunjukkan bahwa kita berproses di dalam waktu, saudara. Nah, yang menarik, kalau kaitannya hidup kita berkaitan dengan waktu, maka ketika waktu kita habis juga lah waktu hidup kita. Ini yang perlu menjadi perlindungan kita ya. Jadi waktu itu sesuatu yang berjalan beriringan dengan hidup manusia di dunia ini. Karena itu kita harus waspada, mesti hati-hati saudara, bahwa kita nggak tahu apakah waktu kita masih banyak atau tinggal sedikit. Kalau tinggal sedikit lagi, maka kita nggak tahu apa yang terjadi esok. Dan mungkin sudah selesai hidup kita. Ketika kita lalai sedikit saja, lengah sedikit saja, hidup jadi tidak berguna dan tidak berarti. Nah, yang menarik saudara, manusia itu sering gagal mempergunakan waktunya. Manusia sering kali gagal mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu saudara, ayat kita mengatakan tadi, coba tetap ditampilkan saja. Karena itu ayat tadi berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara coba lihat ayat itu ayat di mana Musa sedang berdoa kepada Tuhan. Ini pemazmurnya adalah Musa. Di dalam pergumulan Musa, saudara, dia berdoa minta hikmat dari Tuhan. Dia minta Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami punya hati nanti yang bijaksana.
Ini doa daripada Musa kepada Tuhan. Mazmur 90. Nanti kalau Musa kemudian akhirnya berkata, lebih baik 1000 hari di tempat lain daripada 1 hari. Terbalik ya. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Belum ngantuk ya. Nah, ini kita melihat bagaimana Musa menyampaikan bahwa kita perlu menghitung hari-hari kita. Kita perlu mencari tahu masih adakah waktu dalam hidup kita. Nah, saudara, ada 3 hal yang saya mau bahas dari ayat ini, saudara. Yang pertama, apa artinya menghitung hari? Pernah nggak ngitung hari? Ya sering sih, Moses, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin lagi gitu. Apa itu maksudnya menghitung hari? Ya, apa maksudnya menghitung hari? Saudara, kata menghitung gitu ya, langsung yang kepikiran di otak kita apa? Matematik, betul nggak? Menghitung, ya itu matematika gitu kan. Saudara, menghitung bukan sekedar ya menghitung jumlah umur secara matematis, bukan. Kata menghitung di sini, Musa sedang berkata menghitung hari-hari di situ. Yang dimaksudkan adalah supaya kita ada satu kesadaran betapa hidup kita singkat, betapa hidup kita terbatas, itu sebetulnya. Menghitung di situ supaya nanti timbul kesadaran dalam hatiku, iya ya, umurku sebetulnya nggak panjang lagi. Hidupku begitu terbatas ini. Jadi orang yang menghitung hari itu, saudara, dia pasti akan menyadari 4 hal. Orang kalau biasa menghitung hari, ya dalam arti menyadari umurnya masih panjang atau tidak, masih ada waktu atau tidak, biasanya dia pasti melakukan 4 hal. Yang pertama, waktu hidupnya, dia sadar kalau hidupnya nggak selamanya kekal. Dia pasti sadar itu. Ya, gembala sidang di kampung kami, saudara, itu masih muda, tiba-tiba meninggal. Masih muda, lebih proporsional daripada saya kelihatan orangnya. Tiba-tiba meninggal, saudara. Dan dalam bulan kemarin, di dalam Facebook, dalam Instagram, banyak sekali pendeta mati, saudara. Kalau saya hitung antara 7 atau 8 orang kalau saya hitung. Dan itu pendeta hamba Tuhan yang saya kenal, saudara. Yang ada yang di Kalimantan, ada yang di mana-mana gitu. Waduh, waktu saya melihat peristiwa-peristiwa yang beruntun dalam bulan itu, saudara tahu nggak apa yang muncul di pikiran saya? Karena ada yang umurnya baru 48, 47, udah meninggal. Ya kan? Belum ada yang terlalu tua. Ada juga yang tua sih. Saya pikir ya umurku udah 50. Sebenarnya saya sudah, jangan-jangan tiket saya juga sudah dekat gitu kan. Sempat kepikiran begitu, saudara. Dengan peristiwa itu seperti Tuhan mengingatkan gitu ya. Itu menghitung, masih ada nggak waktu ya dalam hidup ini untuk melayani gitu ya. Masih ada nggak waktu ya untuk saya terus bisa berkarya gitu. Nah, ini kesadaran yang dimiliki oleh orang kalau orang biasa menghitung hari, menurut Musa. Yang kedua, mereka akan sadar bahwa kesempatan itu nggak selalu ada. Mereka betul dalam hidup mereka ada banyak kesempatan, tapi kesempatan yang mereka pernah terima ini nggak selalu akan ada selamanya. Kesadaran yang keempat, setiap hari adalah mereka anggap sebagai pemberian Tuhan. Kalau esok dia masih bangun, dia pasti akan merasa bersyukur karena masih ada 1 hari yang Tuhan berikan. Hati mereka makin peka, makin sensitif dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan. Itu orang yang biasa menghitung hari. Kesadaran yang keempat, setiap hari mereka akan, oke, kalau hidupku singkat, terbatas begitu ya, tidak selalu ada kesempatan, maka yang keempat itu, mereka akan selalu mencoba menaruh tujuan yang kekal dalam setiap waktu mereka. Mereka akan selalu melihat apa yang aku harus lakukan yang bernilai kekal. Aku mau lakukan itu. Sebab nanti kalau waktu sudah nggak ada, aku nggak bisa lagi. Nah, dengan kata lain, saudara, Musa sebetulnya meminta agar umat Tuhan itu hidup dengan kesadaran bahwa memang hidup kita ini singkat dan terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin sampaikan dalam ayat ini adalah, apa sih alasan kita menghitung hari? Ya, apa alasannya Musa suruh kita ngitung hari? Kenapa dia suruh kita hitunglah hari-hari gitu ya?
Saudara, dalam Mazmur 90 ayat 10 itu ada ayat yang menarik tadi yang kita sudah baca, bahwa memang hidup manusia itu singkat. Di situ dikatakan hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Kalaupun lebih dari 80 tahun, aduh itu sudah nggak enak punya. Penuh dengan sakit, penyakit, dan kelemahan. Itu tertulis dalam ayat 10 dari Mazmur 90. Jadi di hadapan Allah yang kekal, saudara, 1000 hari di tempat lain itu sama seperti 1 hari bagi dia. Itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup manusia itu seperti rumput kering, rumput yang pagi mekar begitu suburnya, sore layu dan mati. Ini gambaran Tuhan tentang hidup manusia yang beriringan dengan waktu. Nah, inilah alasan mengapa Musa menyuruh kita menghitung hari. Pertama, karena 1000 hari cuma sama 1 hari bagi Tuhan. Kamu jangan pikir hidupmu sampai 80 tahun, 90 tahun. Oh, bagi Tuhan itu singkat sekali. Dan pikir itu panjang. Ya kan? Yang kedua, dia menggambarkan bahwa hidup kita seperti rumput kok. Pagi begitu subur, mekar, sore layu dan mati, saudara. Ya, ini alasannya. Sehingga kita nggak boleh terlena, kita nggak boleh lalai, istilahnya begitu. Terus waspada, itu loh alasannya. Nah, yang ketiga dari bagian ini adalah arti daripada kalimat yang terakhir itu, saudara. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa arti kalimat itu? Apa artinya hingga kami beroleh hati yang bijaksana? Dalam Alkitab, saudara, hikmat dan bijaksana tidak selalu bicara soal kecerdasan. Tidak selalu. Hikmat dan bijaksana itu melampaui kecerdasan. Melampaui IQ. Ya, sekalipun orang itu IQ-nya hebat, belum tentu dia bijaksana. Maka dulu saya pernah bilang, orang cerdas dikalahkan sama orang pandai. Orang pandai dikalahkan sama orang bijak, saudara. Ya, sehebat-hebatnya kamu, orang pandai bisa kalahkan orang cerdas. Tapi orang pandai yang sehebat kayak apapun dikalahkan sama orang bijak. Karena orang bijak itu melampaui semuanya, saudara. Nah, orang yang berhikmat, orang yang bijaksana itu biasanya melakukan hal-hal seperti ini. Mereka selalu menaruh prioritas dalam waktu mereka. Apa yang harus dikerjakan. Dan yang prioritas itu sesuatu yang benar, sesuatu yang memuliakan Tuhan, gitu ya. Yang kedua, mereka akan menggunakan waktu dengan benar juga. Sesuatu prioritas yang benar, penggunaan waktu yang benar, dan nanti mereka akan selalu memilih sesuatu yang bersifat kekal daripada yang sifatnya sementara. Dan yang menarik, hidup mereka akan selalu akan takut Tuhan. Nah, kalau engkau menghitung hari, lalu hingga hati kami beroleh hati yang bijaksana, itu dilakukan oleh orang-orang seperti itu, saudara. Ya, artinya orang yang menghitung hari dalam hidupnya, dia akan memiliki satu kesadaran bahwa betapa singkatnya hidupnya, dan itu akhirnya menghasilkan satu hikmat dan bijaksana dalam dia menjalani hidup. Itulah yang disebut dengan hingga hati kami beroleh hati yang bijaksana. Menarik ya. Tapi saya ingin kita memahami dulu ya 3 kata dari tema kita. Masih adakah waktu? Saudara, kita pasti secara sederhana, secara studi kata kita pasti bisa mengerti. Kata masih itu berarti belum berakhir ya, mungkin masih ada, mungkin tetap akan ada gitu kan. Mungkin belum habis, mungkin belum terlambat. Dalam konteks tema kita ini, saudara, ya mungkin masih menunjukkan ada kesempatan. Ya belum tutup sepenuhnya. Itu kata masih ya, kalau kita mengerti arti kata masih. Lalu adakah? Ini bentuk pertanyaan dari kata ada. Ya, pertanyaan ini maksudnya itu, apakah masih tersedia nggak waktu itu? Apakah waktu itu masih terdapat nggak? Atau kok masih mungkin nggak? Atau masih ada nggak? Masih tersedia kah waktu itu bagi kita? Nah, lalu waktu sendiri, saudara, ini bicara tentang masa. Masa itu suatu masa, maksudnya bukan masa dalam arti kumpulan banyak orang. Yang masa itu dalam arti waktu ya, yang tersedia untuk melakukan sesuatu misalnya. Masih ada yang namanya kesempatan yang Tuhan mungkin berikan sebagai sebuah momen penting dalam hidup kita. Mungkin ya. Sehingga kalau kita lihat ini adalah sebuah waktu atau masa atau kesempatan
yang ada jangka waktu tertentu, tidak selamanya ada bagi kita. Tetapi yang menarik dari tema ini adalah dalam bentuk pertanyaan, saudara. Ya, kenapa dia dalam bentuk pertanyaan? Dalam bentuk pertanyaan itu menuntut jawaban. Kalau orang tanya kita, berarti kita harus jawab, kan begitu ya? Kalau kau ditanya, pasti harus dijawab. Kalau orang tanya, masa kita diam saja? Tema ini kalau ditanya kepada kita, maka kita harus jawab. Tidak hanya itu artinya, tapi ada yang kedua. Ya, saya cuma mau menekankan yang kedua. Kalau dia bentuk dalam pertanyaan, berarti ada satu situasi yang urgent, saudara. Ada satu situasi yang darurat, sehingga masihkah ada waktu? Ya, sehingga ada satu situasi yang darurat, satu situasi yang urgent. Ya, pertanyaannya apa daruratnya? Apa situasi yang darurat di balik tema ini sebetulnya? Ya, pada saat apa dan sebagainya kita nggak tahu. Nah, akhirnya kita kembali, kita mau melihat ketika pertanyaan ini dilontarkan, itu ada konteksnya. Jadi waktu kita bilang, masihkah ada waktu? Masih adakah waktu? Atau apapun bentuknya. Nah, orang sering tanya pertanyaan begini ini, itu pada situasi yang bagaimana? Pada situasi, kondisi, bagi seperti apa? Pertanyaan ini keluar, itu dalam kondisi yang seperti apa? Sering keluarnya itu. Kita melihat dalam prinsip Alkitab, saudara, ada beberapa situasi di mana pertanyaan ini sering keluar. Yang pertama, ketika seseorang menyadari dosa dan kesalahannya. Saudara, ketika kita menyadari dosa kita, menyadari kesalahan kita, gitu ya, kita sudah menjadi orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Suatu saat begitu kita sadar, masih ada nggak waktu saya memperbaiki hidupku ini? Masih ada nggak waktu? Itu keluar pada saat itu. Waktu kita merasa kita begitu bersalah, kita begitu berdosa, maka kita bertanya, masih ada nggak waktu saya untuk bisa bertobat? Jadi pertanyaan ini muncul ketika orang sering menyadari dosanya, kesadarannya. Nah, apakah pertanyaan ini relevan bagi saya dan saudara hari ini? Sehingga ketika saudara bertanya, Tuhan masih ada nggak waktu saya bertobat? Mungkin kau saudara sedang mengalami satu pergumulan yang berat dan kesalahan dengan satu dosa. Dan dosa ini seperti mengikat kita, nggak mau lepas kita. Itu udah berkali-kali mau lepas, tapi nggak mau. Itu semakin kuat pegang kita. Dan waktu kita sadar, kita merasa seperti sudah nggak ada daya lagi. Kita bertanya, masih ada nggak waktu saya untuk bertobat? Contohnya anak yang hilang, saudara. Kita semua tahu cerita ini, bukan? Anak yang hilang itu, dia minta warisannya, padahal ayahnya masih hidup. Ayahnya nggak marah, ya sudah Tuhan kasih, ayahnya kasih hak dia. Lalu dia bawa warisan kekayaan itu, dia pergi ke negeri yang jauh. Dia hidup berpoya-poya, hidup berpesta-pesta bertahun-tahun. Tapi pada suatu saat, akhirnya ketika habis semuanya, dan sampai untuk makan pun dia nggak bisa lagi. Dan sampai dia pingin makan makanan babi untuk mengisi perutnya. Saking laparnya dia dan miskinnya dia. Karena semua habis. Di penghujung penderitaan itu, di penghujung keterjatuhan itu, keterpurukan itu, dia ingat rumah bapaknya. Dia baru sadar, saya sudah bersalah terhadap Bapa dan terhadap Tuhan. Waktu dia sadar itu, saudara, dia terus bergumul dalam batinnya. Masih adakah waktu untuk saya bisa perbaiki? Masih adakah kesempatan untuk saya bisa pulang ke rumah Bapakku? Pertanyaan masih adakah waktu sering muncul ketika kita menyadari kesalahan dan dosa kita. Harusnya ini menjadi perenungan buat kita, saudara. Yang kedua, pertanyaan masih adakah waktu itu sering muncul dalam situasi yang bagaimana, pada saat seperti apa. Yang kedua, ketika kita menghadapi krisis dan penderitaan, saudara. Waktu kita menghadapi krisis, tantangan, kesulitan, penderitaan, pencobaan, kegagalan, krisis, apapun namanya, pada umumnya orang baru mencari Tuhan, ya. Orang baru mencari Tuhan kalau dia mengalami penyakit yang berat,
Kalau dia sudah mengalami kegagalan dalam usaha yang begitu luar biasa, dia mengalami kehancuran rumah tangga, dia baru mau cari Tuhan. Kehilangan orang yang dikasihi, dia baru mau cari Tuhan. Masih ada nggak kesempatan yang Tuhan bisa berikan buat aku? Ya, supaya aku bisa memperbaiki hidupku. Penderitaan itu, saudara, krisis itu, kegagalan itu, pencobaan itu, seringkali seperti sebuah alarm yang harus terus berbunyi pada waktu terjadi, di mana kita harus dibangunkan dari kelalaian kita, dari kesalahan kita. Saya nggak tahu ya, kalau kita lagi sedang menderita, apakah kita melihat penderitaan kita, krisis hidup kita, kegagalan yang kita alami itu seperti alarm yang mengingatkan kita dan membawa kita kembali. Sampai akhirnya kita bisa bertanya, Tuhan, masih adakah waktu untuk aku mulai dari nol lagi, supaya aku tidak mengulangi dan mengalami hal seperti ini. Anak yang hilang tadi, setelah dia mengalami kesusahan, penderitaan yang amat sangat, dia baru sadar mau kembali ke rumah Bapak. Luar biasa, saudara. Yang ketiga, pada saat apa pertanyaan ini sering muncul? Ketika usia kita sudah bertambah. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya lihat-lihat foto gitu ya. Mau seipin dulu kira-kira 20 tahun yang lalu masih langsing. Tidak seperti sekarang. Sekarang apa ya? Dulu masih langsing. Saya lihat fotonya, coba dulu saya kayak begini gitu ya. Kok sekarang susah ya turunkannya ya? Iya kan? Wah, kita lihat. Tapi setelah hitung-hitung, sudah 24 tahun ya di Jakarta. Tapi rasa masih belum lama gitu. Kita melihat ke belakang itu ternyata udah lama sekali. Terus usia udah nggak muda lagi. Waktu kita melihat bagian ini, waktu saya lihat orang yang meninggal dalam bulan kemarin itu ya, itu langsung memberi satu pemikiran. Iya ya, masih ada nggak waktu ya? Dan jangan kita asik-asik kayak begini, tahu-tahu Tuhan sudah panggil kita gitu ya. Nah, dalam hati kita mungkin kita pernah bertanya begini ya. Ya, dalam waktu yang sudah begitu tua ini gitu ya, karena usia sudah bertambah ini, sebenarnya apa sih yang aku sudah lakukan buat Tuhan? Masih ada nggak waktu saya melayani misalnya? Masih ada nggak waktu yang tersedia untuk bekerja bagi Tuhan gitu ya? Kita sering dengar kesaksian, waktu sehat, wah nolak pelayanan, kita nggak mau melayani, ya kan? Waktu Tuhan sudah kasih penyakit yang berat, baru bilang, Pak Pendeta, saya mau pelayanan. Waduh, gimana Tuhan mau pakai? Begitu ya, bukan Tuhan nolak ya, mungkin bisa saja, tapi kata-kata itu kok sudah terlambat sekali begitu. Kenapa nggak waktu sehat dulu, waktu begitu punya waktu, punya powerful yang luar biasa. Makanya pemazmur bilang waktu hidup kami 70 tahun, paling kuat 80 tahun lebihnya udah nggak enak punya lah. Karena ini alasannya, saudara. Pertanyaan masih adakah waktu untuk kita? Itu muncul ketika usia kita bertambah. Ketika kita udah nggak muda lagi. Ya. Ini Oma yang paling tua ya di antara kita ya Oma ya. Berapa sekarang Oma ya? 81. Ya, tapi Oma tetap memakai waktu untuk bersama Tuhan ya Oma ya, puji Tuhan ya. Kita nggak tahu kita kapan waktu kita habis, tetapi masih adakah waktu itu seringkali muncul ketika usia kita udah tua. Yang keempat, pertanyaan masih adakah waktu ini muncul, itu ketika menyadari kesempatan yang sudah terlewatkan. Ya kan? Misalnya dalam satu momen nih, wah, ini mestinya saya bisa ambil ini, gitu ya, kesempatan bisnis ini. Tapi kita ragu, ada orang yang ambil. Tahu-tahu kita mendengar orang yang ambil langsung viral dan langsung sukses. Wah, kita langsung nyesel. Kenapa? Karena kesempatan itu sebetulnya kesempatan kita awalnya. Tapi kan kita ragu, akhirnya kita enggak. Nah, waktu kesempatan itu sudah lewat, pertanyaan ini suka muncul. Masih ada nggak ya kesempatan berikutnya?
Mungkin masih ada, tapi sudah berbeda isinya. Kontennya juga mungkin sudah berbeda, nggak sama lagi dengan yang itu. Ya, maka kesempatan kalau lewat katanya, ya sudah, kita nggak bisa tarik kembali itu. Ya, jadi ini yang menarik, saudara. Karena itu kita nggak boleh dibilang jangan menunda. Tuhan sangat nggak mau kita menunda, khususnya dalam hal pertobatan, saudara. Kalau engkau menyadari ada dosa, jangan menunda. Cepat bertobat, cepat perbaiki diri, cepat selesaikan dosa itu, cepat pelayanan. Kalau saudara sudah merasa nggak ada waktu lagi, ya kalau ada pelayanan kerjakan, cepat berdamai dan sebagainya. Jangan tunda. Hari ini dengan besok itu perbedaannya tajam sekali. Kita nggak bisa lagi menyamakannya. Pada saat seperti ini, saudara, baru muncul penyesalan. Dan waktu penyesalan dengan kesempatan yang sudah lewat itu, baru muncul kalimat-kalimat ini, saudara. Masih adakah waktu untuk saya memulai lagi? Saudara, sayangnya perasaan kita, pertanyaan ini akhirnya muncul, tapi kesempatan sudah nggak datang 2 kali. Itu yang keempat. Yang kelima, pada saat apa pertanyaan ini sering muncul? Ketika kita memikirkan Kristus datang kedua kali, saudara. Kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kristus akan segera datang. Ya. Lalu kita terus merenungkan tentang kedatangan Kristus seperti yang firman Tuhan sampaikan. Kita nggak tahu. Karena kita nggak pernah tahu kapan persis Tuhan Yesus datang. Sebab yang tahu cuma Tuhan kapan dia datang. Tetapi semua firman Tuhan mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus akan datang tiba-tiba seperti seorang pencuri pada waktu malam. Dan kita nggak pernah tahu kapan dia datang tiba-tiba. Dan orang sering bertanya seperti ini. Kalau sudah memikirkan tentang kedatangan Kristus. Iya ya, kalau Tuhan datang hari ini, ya, apakah saya sudah siap atau tidak? Ingat ya, akhir zaman itu ada 2 artinya, 3 artinya. Akhir zaman itu bisa berarti kematian saya secara fisik, ya sudah itu akhir zaman bagi saya. Yang kedua, akhir zaman adalah Kristus datang kedua kali. Ya, maksudnya artinya 2, bukan 3. Kalau terjadi kiamat hari ini, misalnya, kita suka pakai istilah kiamat, orang dunia pakai istilah ini. Apakah saya masih punya waktu untuk mempersiapkan diri menyambut Yesus? Saudara, pernah ingat berapa itu yang 10 gadis? Ada sebagian gadis yang bijaksana, ada yang tidak bijaksana. Mereka sama-sama menantikan kedatangan seorang mempelai pria. Yang bijaksana, obor mereka ternyata sudah diisi minyak. Yang tidak bijak, yang bodoh itu dianggap bodoh ya. Itu mereka belum kasih minyak. Waktu tengah malam mereka asik santai dan mungkin setengah tidur. Tiba-tiba mempelai pria datang, semua bangun dan kaget. Dan gadis-gadis yang bijaksana yang sudah ada minyak di dalam obornya tadi, mereka menyalahkan pelita mereka untuk menyambut sang mempelai pria itu. Tapi gadis-gadis yang bodoh, mereka nyalakan nggak bisa. Mereka baru sadar kalau belum ada minyaknya. Mereka mau cari kemana-mana, mereka nggak bisa dapatkan. Dengan kesempatan yang terbuang banyak itu, akhirnya mereka tidak bisa masuk. Mereka ada di luar pintu. Yang bijaksana ada di dalam bersama mempelai. So, ini satu perumpamaan dalam Alkitab yang menyatakan kepada kita kesiapan kita menyambut Kristus datang yang kedua kali itu seperti apa. Sebab nanti waktu Yesus datang, dia akan bertanya menurut Alkitab, apa yang telah kau perbuat bagiku? Kalau kita bilang, saya belum buat apa-apa, saya belum mengerjakan apa-apa, itu artinya aku belum siap menyambut engkau. Tapi nggak ada kesempatan lagi. Kita seperti gadis-gadis yang bodoh, yang pintunya terkunci ketika mereka pergi cari minyak. Lalu waktu balik sudah ditutup pintu. Tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan. Ini pertanyaan, masih adakah waktu ketika kita memikirkan kedatangan Kristus yang kedua kali? Yang terakhir, pertanyaan yang sering mengatakan, masih adakah waktu? Juga sering muncul
ketika kita berhadapan dengan kematian kita. Saudara sering ke ICU, sering ke rumah sakit, lihat orang yang detik-detik terakhir dia mau meninggalkan dunia ini. Saudara ya, kadang-kadang kita sering diingatkan waktu kita ke rumah duka gitu ya. Makanya Tuhan bilang lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Sebab di rumah duka kita sadar hidup kita tidak lama. Kita sadar tentang betapa berartinya waktu yang Tuhan berikan. Kan begitu. Kalau kita ke rumah pesta kita lupa semuanya. Seolah-olah waktu masih panjang. Waktu pulang dari pesta kita tabrak dan mati. Selesai kan? Tapi waktu orang ke rumah duka dia terus merenung. Umurnya berapa? Baru 40 tahun. Aduh. Ya. Terus dia meninggal kenapa? Karena jantung. Mendadak. Aduh. Kita jadi terus terkaget-kaget. Tapi itu menjadi shock terapi yang membuat kita mengingat betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan. Dan pada saat orang berhadapan dengan kematian inilah, orang sering bertanya, masih ada enggak waktu untuk saya? Setelah 10 hari, 15 hari di opname, di ICU, akhirnya pergi juga. Nggak ada waktu lagi. Seorang ibu dari teman saya, di gerejanya dulu, dia tukang masak untuk gereja. Ya ini ya, ibu-ibu yang tukang masak ini penting untuk dengar ini. Dia dulu tukang masak untuk gereja. Dia masak, nanti selesai ini aktivis, majelis hamba Tuhan, kalau rapat mereka bisa makan siang di situ. Jadi dia sering masak. Akhirnya dia kena kanker, saudara. Mohon maaf, kanker payudara. Waduh, itu parah sekali. Udah dibuang, ya habis sudah. Sebelah muncul lagi. Nah waktu teman saya besok dia, masuk dari pintu saja banyak yang nggak tahan masuk. Mohon maaf ya, aroma yang nggak sedap itu luar biasa. Tapi pendeta ini kalau cuma dari jauh juga rasanya nggak enak. Hanya dia masuk. Tapi waktu masuk ke rumah masih ada satu lagi, ada kelambunya saudara. Kalau ada kelambunya nggak bisa lihat secara jelas. Mau nggak mau kelambunya dibuka, dia masuk sampai ke kelambu, duduk di sisi ranjangnya. Disitulah dia layani dia dan sebagainya. Tapi perkataan ibu inilah yang saya mau sampaikan. Ibu itu bilang, Pak Pendeta, kalau saya sembuh, saya akan masak lagi untuk gereja. Saya akan masak lagi. Doakan saya Pak Pendeta. Kalau saya sembuh, saya akan masak lagi untuk gereja. Pendeta bilang, iya, kita doakan. Tapi nggak lama setelah itu Tuhan panggil dia. Dia tidak pernah lagi masak untuk gereja. Tapi dia pernah mengabdikan dirinya untuk melayani di gereja. Itu kalau waktu sudah waktunya Tuhan selesai, kita nggak bisa minta perpanjang, saudara. Kita nggak bisa, Tuhan kasih saya 1 tahun aja lagi deh, supaya saya bisa melayani engkau. Nah, kalau waktu Tuhan sudah habis bagi kita, selesai. Walaupun agenda kita berjubel-jubel atau jilid-jilid yang kita mau lakukan, nah Tuhan bilang off, nanti orang lain yang kerjakan itu. Sampai sini selesai, udah pulang. Seperti itu saudara. Jadi ini penting saudara ya, bahwa hidup manusia itu dikatakan seperti uap yang sebentar kelihatan lalu akan lenyap. Nah, sebagai kesimpulan di bagian ini saudara, secara umum orang sering bertanya, masih adakah waktu? Ketika mereka menyadari 3 hal ini, ketika mereka menyadari hidup mereka terbatas, ketika mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang belum dibereskan misalnya, ketika mereka menyadari bahwa kesempatan tidak berlangsung selamanya, mereka akan selalu bertanya pertanyaan itu. Sehingga ini menjadi sesuatu yang menakutkan, yang kadang-kadang membuat orang menjadi putus asa. Tapi ada berita baik dari firman Tuhan saudara. Selama masih ada napas hidup yang Tuhan berikan, itu artinya masih ada kesempatan, masih ada waktu. Bahkan 5 menit sebelum kita meninggal, kita masih bisa memperbaiki apa yang harus kita perbaiki bersama dengan Kristus. Amin saudara. Amin. Ada yang cuma tinggal 5 menit saja, sudah. Ya, saya pernah menutup mata orang yang meninggal, 2 orang saudara ya. Sebelum mereka meninggal, ya saya bicara-bicara lama-lama, saya lihat ke dalam mata mereka tuh
Beda sekali orang yang masih hidup dengan tatapan mata orang yang masih hidup dengan tatapan mata orang yang mau pergi. Kalian matanya kalau orang yang hidup kan kelihatan sekali gitu ya. Tapi lama-lama dia seperti ke dalam gitu, jauh ke dalam gitu, di dalam retinanya. Udah itu diem. Orang seperti di film-film itu kan lalu diginiin, dan itu benar saudara ya. Jadi saya giniin baru dia tutup begini. Kalau saya enggak giniin dia tetap lihat kayak orang masih hidup gitu. Nah, akhirnya saya giniin baru dia tutup. Ya, itu artinya apa? Sudah selesai waktunya bagi dia gitu ya. Nah, tapi saya ingin kita mengerti tentang bahasa asli daripada waktu ya, yaitu dalam Alkitab, dalam bahasa Alkitab itu waktu itu pakai dua kata di dalam bahasa Alkitabnya, bahasa aslinya. Yang pertama disebut kronos, yang kedua itu kairos, saudara. Nah, apa arti kata dua ini? Sama-sama menyatakan waktu sebetulnya, tapi beda makna. Ini yang menarik. Sama-sama bicara tentang waktu, tapi beda maknanya. Nah, saya mau ngomong kronos dulu ya. Kronos itu menunjuk pada waktu yang sedang berjalan, tahu ya? Secara kronologis, misalnya detik, jam, hari, bulan, tahun, dan seterusnya. Itu disebut kronos. Maka dari kronos jadi kronologis, gitu kan? Nah, selain itu, kronos ini bersifat kuantitatif. Jadi kalau orang yang mau nulis skripsi itu, kuantitatif itu bicara tentang angka-angka, bicara tentang jumlah, gitu ya. Bicara tentang ya jumlah, mungkin itu lebih tepat, ya. Jadi kronos itu menghitung angka-angka, jumlah-jumlah, ya dapat diukur, misalnya menitnya berapa, jamnya berapa, gitu kan? Bulannya berapa, tahunnya berapa, kita bisa. Misalnya contoh di dalam pengertian kronos ini, misalnya waktu yang berjalan secara urutan gitu ya, atau sesuai kalender, sesuai dengan jam, itu kronos. Atau sesuatu yang menyatakan periodisasi, periode gitu ya, atau berhubungan dengan durasi waktu atau rentang waktu. Nah, ini disebut kronos. Nah, contohnya misalnya saya khotbah 1 jam. Itu menyatakan kronos, saya khotbah selama 1 jam. Saya berpuasa 3 hari. 3 harinya itu bicara kronos. 40 tahun perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun. Nah, itu bicara kronos. Umurnya sudah 70 tahun, 81 tahun tadi. Itu bicara kronos. Nah, contoh kronos dalam Alkitab misalnya, Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya, 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. 3.000 orang itu bicara tentang kronos. Ada semacam angka dan jumlah di sana. Jadi semua ini bicara tentang kronos, karena berkaitan dengan lamanya waktu, durasinya waktu, hitungannya waktu. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, kairos. Nah, kairos ini beda, saudara. Ini bicara tentang waktu yang tepat. Ini bicara tentang momen. Ini bicara tentang kesempatan. Mungkin secara urutan waktu dari jam, hari, bulan, minggu, tahun, bulan dan tahun, itu terus bicara kronos. Tapi di dalam dari tahun ini ke tahun ini, cuma ada 1 atau 2 momen, 2 kesempatan yang sangat penting yang Tuhan berikan. Nah, itu membedakan antara kairos dengan kronos. Jadi di dalam kronos bisa terjadi ada yang namanya kairos, atau kesempatan atau momen yang penting yang Tuhan berikan buat saudara. Mungkin dalam tahun ini, dalam kronos tahun ini, proses kronos tahun ini, kamu dapat 1 momen, kamu dapat pacar baru, misalnya. Kamu dapat bisnis baru. Kamu dapat keuntungan besar. Itu momen, itu kesempatan. Itu adalah waktu-waktu yang berharga buat kita, buat saudara gitu ya. Jadi ada waktu yang begitu strategis, saat yang tepat ya misalnya. Nah, itu disebut kairos. Nah, dalam Alkitab, misalnya dalam Markus 1 ayat 15 bilang begini, waktunya telah genap, kerajaan sudah dekat. Jadi waktu bicara waktunya sudah genap, ini bicara tentang kairos. Bahwa Tuhan sebentar lagi datang. Kerajaan Allah itu sudah dekat. Itu kairos, kesempatan. Galatia 6 ayat 9. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jadi ada waktu untuk menanam, waktu untuk menumbuhkan, ada waktu untuk menuai. Momen menuai ini tidak selalu datang. Dan waktunya sudah tiba, akhirnya kita bisa menuai.
Nah, ini bicara tentang kesempatan. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada kesempatannya, ada kairosnya. Ya, jelas sekali ya berbicara di situ. Dan ini menarik ya. Itu artinya begini. Kalau ada kesempatan, kalau ada kairos yang Tuhan berikan, karena itu pakailah dengan sebaik mungkin. Misalnya mungkin Tuhan sedang kasih kesempatan untuk bertobat. Bertobatlah. Tuhan mungkin kasih kesempatan untuk melayani. Melayanilah. Tuhan sedang memberi kesempatan untuk memberitakan firman, memberitakan Injil, lakukanlah. Tuhan kasih kesempatan untuk mengampuni, belum terlambat, kerjakanlah. Tuhan mungkin kasih kesempatan untuk kau melakukan segala hal yang baik, berbuatlah yang baik. Saudara, ini penting ya, di dalam kairos-kairos yang kita terima dari Tuhan. Nah, mari kita lihat bagian terakhir daripada firman Tuhan hari ini, yaitu apa sebetulnya makna ketika tema ini ditanyakan kepada kita. Masih adakah waktu? Apa maksudnya sebetulnya? Apa artinya? Apa maknanya? Bisa ketika orang tanya, Gio, masih adakah waktu? Nah, Gio memahami makna di balik kalimat itu apa? Artinya apa? Ada 3, saudara. Yang pertama, ketika orang bertanya, masih adakah waktu?